Perlu dicatat, istilah Chokhmah Yevanit di kalangan umat Yahudi Israel sendiri baru populer pada era dinasti Hashmonayim atau Hasmonean berkuasa di Yerusalem. Meskipun istilah itu populer, tapi sejak dulu sampai sekarang, istilah itu tidak diterima secara aklamasi oleh setiap Yahudi Israel, karena sebagian ulama Yahudi sendiri menyebut frase itu sesat dan menyesatkan. Dalam riwayat Bekhorot, di Mishnahnya umat Yahudi Israel, dikisahkan soal persiteruan yang terjadi antara Rabbi Joshua ben Hananiah dengan 60 filosof Helenis. Singkatnya, frase Chokhmah Yevanit di Yahudi Israel adalah istilah yang baru naik daun pada era Helenitik Palestina dan keluarga Hasmonean jadi Raja Yerusalem, yang mana mereka bisa disebut sebagai dinasti bonekanya Imperium Yunani, yang kala itu sudah terpecah menjadi 4 wilayah kolonial pasca mangkatnya Alexander Agung. Intinya, tidak semua Yahudi mengakui validitas frase Chokhmah Yevanit di Taurat semakna dengan Sophia Helenisme, karena menurut mereka, terma Chokhmah adalah kata unik Ibrani yang hanya ada di naskah-naskah kenabian bangsa Israel saja, khususnya di Taurat, atau umumnya di Tanakh. Pihak yang menolak bilang bahwa Taurat secara jelas menyatakan bahwa Chokhmah itu berkaitan dengan love atau hati manusia yang di bahasa Inggris saat ini disebutnya love, serta Rabfa Chokhmah, yakni hadirnya ruh hikmah di hati orang tersebut. Bagian ini akan dijelaskan di video-video lanjutan, insya Allah. Singkatnya, penjelasan di Taurat soal Chokhmah sama sekali tidak berhubungan dengan Sophia di filsafat Helenisme. Itulah sebabnya sebagian Yahudi tidak terima istilah itu dianggap semakna dengan kata Sophia di frase filosofianya Yunani. Bahkan setelah Perang Hasmonean, meski frase Chokhmah Yevanit terus dibesarkan di rumah Rabbi Gamaliel, tapi frase itu sudah dilarang di tempat lainnya. Rabban Gamaliel pertama hadir pada era Nabi Isa dan Hawariyun. Rabbi Gamaliel ini berasal dari mazhab Farisi Helenis dan gurunya Saul dari Tarsus yang akhirnya dikenal sebagai utusan Yesus yang ke-13.